Setiap tengah malam, aku mendengar ibu mertuaku diam-diam masuk ke kamar putriku yang berumur 7 tahun. Anehnya beberapa menit kemudian, dia keluar dengan wajah pucat pasi, gemetar ketakutan. Besoknya diam-diam aku memasang CCTV di kamar anakku. Dan saat aku membuka rekaman itu, jantungku seakan berhenti berdetak. Aku melihat hal yang tak pernah kubayangkan. Ternyata, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Namaku Sinta. Kehidupanku, bagi orang luar, mungkin tampak sempurna. Aku memiliki seorang suami, Edi, yang bekerja keras, dan seorang putri kecil yang cantik berumur 7 tahun, Rara. Kami tinggal di rumah peninggalan almarhum ayah mertuaku, sebuah rumah yang cukup besar dan nyaman di pinggir kota. Namun, rumah ini tidak hanya kami tinggali bertiga. Ibu mertuaku, Ibu Wanda, tinggal bersama kami. Sejak suaminya meninggal 2 tahun lalu, Edi memboyongnya agar ada yang menemani. Aku menerimanya dengan lapang dada. Bagaimanapun, dia adalah nenek dari Rara, dan aku, sebagai seorang wanita berhijab, selalu berusaha menghormati orang yang lebih tua. Awalnya semua berjalan baik. Ibu Wanda sangat menyayangi Rara. Terkadang, menurutku, sedikit berlebihan. Setiap Rara pulang sekolah, neneknya itu akan menyambut dengan pelukan erat, membawakan tasnya, dan segera menyuapinya makan siang, seolah-olah Rara adalah porselen rapuh yang akan pecah jika tidak diawasi. Edi hanya tersenyum melihat kedekatan itu. Bagus, kan, Sin? Rara jadi dekat sama neneknya. Ibu juga tidak kesepian, katanya suatu sore. Aku hanya mengangguk, meski ada sebersit rasa ganjil yang tak bisa kujelaskan di hatiku. Keganjilan itu mulai memburuk sekitar 3 minggu lalu. Dimulai dari hal-hal kecil. Ibu Wanda menjadi lebih pendiam saat makan malam, tapi matanya sering tertuju pada Rara dengan tatapan yang sulit kuartikan. Bukan tatapan sayang, lebih seperti tatapan menunggu. Lalu, aku mulai sulit tidur. Entah mengapa, aku sering terbangun di keheningan malam. Malam itu adalah puncaknya. Aku terbangun dari tidurku, merasakan haus yang mencekat di tenggorokan. Jam digital di meja nakas menunjukkan pukul 12.04. Tengah malam. Edi tidur mendengkur pelan di sampingku. Rumah terasa sunyi senyap, hanya menyisakan deru pendingin ruangan dan detak jam dinding di luar kamar. Aku baru saja akan bangkit untuk mengambil air minum ketika sebuah suara menghentikanku. Kriet. Itu suara pelan, nyaris tak terdengar. Tapi aku sangat mengenali suara itu. Itu adalah suara pintu kamar Rara. Putriku memiliki kebiasaan tidur dengan pintu yang sedikit terbuka, dan engselnya memang perlu diminyaki. Jantungku mulai berdebar. Apakah Rara terbangun? Mau ke kamar mandi? Atau mimpi buruk? Aku menahan napas, menajamkan telinga. Tidak ada suara langkah kaki kecil Rara. Tidak ada suara tangisan. Hanya hening. Lalu, beberapa detik kemudian, aku mendengar suara langkah kaki. Sangat pelan, berjingkat. Bukan langkah kaki Rara. Ini langkah kaki orang dewasa. Rasa takut yang dingin mulai menjalar di punggungku. Siapa yang ada di kamar putriku tengah malam begini? Apakah ada pencuri? Dengan hati-hati, aku menyibakkan selimut. Aku meraih hijab tidur instan yang selalu kugantung di sisi tempat tidur dan memakainya seadanya. Aku tidak mau membangunkan Edi, takut membuatnya panik. Aku turun dari ranjang, kaki telanjangku menapaki lantai keramik yang dingin. Aku berjalan pelan menuju pintu kamarku. Kubuka sedikit celah, hanya cukup untuk satu mata mengintip. Lorong di luar gelap, hanya diterangi oleh cahaya bulan pucat yang masuk dari jendela besar di ujung koridor. Kamar Rara ada di seberang kamarku, sedikit ke kiri. Pintu kamar Rara kini tertutup rapat. Siapapun yang masuk tadi, sekarang ada di dalam bersama putriku. Aku berdiri mematung, bingung antara harus berteriak membangunkan Edi atau nekat mendatangi kamar Rara sendirian. Jantungku serasa ingin melompat dari dada. 5 menit berlalu, terasa seperti 1 jam. Aku masih berdiri di celah pintu, tubuhku mulai gemetar. Lalu, suara itu terdengar lagi. Kriet. Pintu kamar Rara terbuka. Sosok itu keluar. Aku menahan napasku. Sosok itu berdiri membelakangiku sejenak, menutup pintu kamar Rara dengan sangat hati-hati, nyaris tanpa suara. Lalu sosok itu berbalik. Itu Ibu Wanda. Aku tertegun. Untuk apa ibu mertuaku masuk ke kamar Rara selarut ini dan berjingkat-jingkat seperti maling? Kenapa dia tidak menyalakan lampu lorong? Ibu Wanda mulai berjalan pelan menuju kamarnya,
yang terletak di sebelah kamar Rara. Saat itulah dia melewati jendela besar di ujung lorong. Cahaya bulan menyiram wajahnya dengan jelas. Aku terkesiap. Wajah Ibu Wanda pucat pasi, seperti kertas. Keringat dingin mengkilap di dahi dan pelipisnya. Matanya terbelalak ngeri, menatap lurus ke depan seolah baru saja melihat hantu. Dan tangannya gemetar hebat. Bukan? Itu bukan ekspresi seorang nenek yang baru saja selesai mengecek selimut cucunya. Itu adalah ekspresi ketakutan yang murni. Ketakutan yang teramat sangat. Saat dia semakin dekat, aku menyipitkan mata. Ada sesuatu yang dia genggam erat di tangan kanannya. Sesuatu yang kecil. Secarik kertas. Kertas itu tampak kaku. Seperti kertas gambar milik Rara. Ibu Wanda buru-buru masuk ke kamarnya sendiri dan menutup pintu. Lorong kembali sunyi. Aku masih berdiri di balik pintu kamarku, membeku. Apa yang baru saja kulihat? Kenapa Ibu Wanda terlihat begitu ketakutan? Dan kertas apa yang dia ambil dari kamar Rara? Malam itu, aku tidak kembali tidur. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi Edi yang tidur pulas, sementara ribuan pertanyaan berputar di kepalaku. Aku tahu, sesuatu yang sangat salah sedang terjadi di rumah ini. Sesuatu yang ada hubungannya dengan putriku, Rara, dan ibu mertuaku. Dan aku harus mencari tahu apa itu. Keesokan paginya, suasana terasa normal, terlalu normal. Sinar matahari pagi menembus jendela ruang makan, mengusir sisa-sisa kengerian malam tadi. Aku menyiapkan sarapan dengan perasaan campur aduk. Rara sudah duduk manis di meja makan, sibuk mewarnai buku gambarnya. Edi sedang membaca berita di ponselnya sambil menyeruput kopi. Dan Ibu Wanda, dia sedang menata piring, bersenandung pelan seolah tidak ada beban di dunia. Aku menatapnya lekat-lekat. Tidak ada sisa pucat atau ketakutan di wajahnya. Dia tampak seperti nenek penyayang pada umumnya. Apakah aku hanya bermimpi semalam? Tidak. Aku yakin sekali dengan apa yang kulihat. Genggaman tangannya yang gemetar dan wajahnya yang pucat pasi itu terlalu nyata untuk sebuah mimpi. Aku menunggu sampai Edi berangkat kerja. Rara juga sudah siap diantar ke sekolah. Ini adalah kesempatanku. Setelah mobil Edi menghilang di tikungan, aku kembali ke dapur tempat Ibu Wanda sedang mencuci piring. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menyusun kata-kata agar tidak terdengar menuduh. Bu, panggilku pelan. Ibu Wanda menoleh, tersenyum. Iya, Sin, ada apa? Semalam Sinta terbangun. Sinta lihat ibu keluar dari kamar Rara, kataku langsung pada intinya. Senyum di wajah Ibu Wanda membeku sesaat. Hanya sedetik, sangat cepat, tapi aku melihatnya. Ada kilat panik di matanya. Namun, dia dengan cepat menguasai diri. Dia tertawa kecil, tawa yang terdengar dipaksakan. Oh, itu? Ya ampun, Sinta. Kamu pasti kaget. Ya? Maaf kalau ibu bikin kamu takut. Dia mengeringkan tangannya dengan serbet. Semalam ibu tidak bisa tidur. Ibu kepikiran Rara. Takut dia kedinginan. Jadi ibu masuk sebentar, mau menyelimutinya. Pas ibu lihat, selimutnya memang sudah melorot sampai ke kaki. Kasihan, nanti dia masuk angin. Alasan yang sangat klise. Sangat masuk akal. Tapi itu tidak menjelaskan wajahnya yang ketakutan. Ibu terlihat sangat pucat semalam. Ujarku lagi, mengujinya. Ibu Wanda tertawa lagi, kali ini lebih keras. Pucat? Ah, kamu ini ada-ada saja. Itu mungkin cuma karena cahaya bulan, Sin. Ibu ini kan sudah tua, kalau baru bangun tidur ya wajahnya kuyu. Lagi pula, ibu memang takut gelap. Jalan di lorong sendirian tengah malam bikin ibu sedikit jantungan. Katanya, memegang dadanya. Aku belum puas. Lalu, kertas yang ibu pegang. Gerakan tangan Ibu Wanda yang sedang melipat serbet terhenti. Kertas? Tanyanya, pura-pura bingung. Iya. Sinta lihat ibu pegang secari kertas. Kelihatannya seperti kertas gambar. Oh, itu? Serunya, seolah baru teringat. Bukan, itu bukan kertas gambar. Itu kertas resep, Sin. Resep bolu kukus yang kemarin ibu lihat di majalah. Ibu taruh di saku daster. Mungkin pas ibu bungkuk mau selimuti Rara, kertasnya jatuh. Jadi ibu ambil lagi. Kamu ini perhatian sekali. Sampai kertas resep saja kamu lihat. Kilahnya panjang lebar. Aku terdiam. Jawabannya rapi. Terlalu rapi. Aku tahu dia bohong. Kertas yang kulihat semalam kaku, bukan lemas seperti sobekan halaman majalah. Dan aku yakin itu sobekan dari buku gambar. Tapi aku tidak punya bukti. Memaksanya mengaku hanya akan memicu pertengkaran.
Aku memutuskan untuk mundur sementara. Oh, begitu ya, Bu. Maaf kalau Sinta jadi curiga. Sinta cuma khawatir, kataku sambil tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Sin. Itu tandanya kamu ibu yang baik. Sudah, sana, antar Rara. Nanti dia terlambat, katanya, kembali mencuci piring. Sepanjang perjalanan mengantar Rara, pikiranku tidak tenang. Alibi Ibu Wanda terlalu sempurna. Siang itu, aku mencoba menelepon Edi, menceritakan kecurigaanku. Sinta, jawab Edi di seberang sana, terdengar lelah. Kamu ini kenapa, sih? Ibu kan sudah bilang, dia cuma ngecek selimut Rara. Wajar dong seorang nenek khawatir sama cucunya. Soal kertas resep, ya mungkin memang begitu. Kenapa kamu jadi curigaan sama ibu? Tapi wajahnya ketakutan, Mas. Bukan cuma pucat, tegasku. Itu karena dia takut gelap, katanya. Sudahlah, jangan dibesar-besarkan. Ibu itu sayang banget sama Rara. Tidak mungkin dia macam-macam. Kamu mungkin cuma salah lihat. Sudah ya, aku lagi sibuk. Telepon ditutup. Aku menghela napas frustrasi. Edi, seperti biasa, selalu membela ibunya. Aku sendirian dalam hal ini. Sore itu, saat menjemput Rara, aku mencoba bertanya langsung pada putriku. Aku berjongkok di depannya, merapikan jilbab kecilnya. Sayang, tadi malam nenek ada masuk ke kamar Rara. Tidak? Tanyaku selembut mungkin. Rara memiringkan kepalanya, berpikir sejenak. Enggak, Ibu. Rara tidur nyenyak sekali. Jawabanku membuatku semakin bingung. Bagaimana bisa Rara tidak tahu? Rara tidak mimpi apa-apa. Mata Rara langsung berbinar. Oh, kalau mimpi, ada. Rara mimpi lagi, Bu. Mimpi ketemu kakek. Aku tertegun. Almarhum kakek? Ayah Edi? Kakek ngapain di mimpi Rara? Kakek ajak Rara gambar. Kakek tunjukin Rara gambar rumah kita. Terus kakek bilang, Rara, warnai di sini, sambil nunjuk dinding kamar Rara. Aneh, ya, Bu? Masa dinding disuruh warnai? Ceritanya dengan polos. Jantungku berdesir. Mimpi kakek. Gambar dinding. Kertas gambar yang diambil Ibu Wanda. Apakah ini semua ada hubungannya? Malam itu, aku pura-pura tidur lebih awal. Aku berbaring kaku di ranjang, memaksa mataku terpejam. Telingaku waspada penuh. Detak jam di dinding terdengar memukul-mukul di kepalaku. 1 jam. 2 jam. Edi sudah lama mendengkur. Tepat pukul 12:05. Kriet. Suara itu lagi. Pintu kamar Rara. Aku mendengar langkah kaki berjingkat Ibu Wanda melintasi lorong. Hening selama beberapa menit. 5, 10 menit. Lalu, kriel lagi. Pintu kamar Rara ditutup. Langkah kaki yang sama terburu-buru kembali ke kamarnya. Malam ketiga, hal yang sama persis terulang. Pukul 12, dia masuk. Beberapa menit kemudian, dia keluar. Aku sudah tidak tahan lagi. Ini bukan sekadar mengecek selimut. Ini adalah sebuah ritual. Sebuah obsesi. Keesokan harinya, saat Ibu Wanda sedang pergi ke pengajian rutin di masjid kompleks, dan Rara masih di sekolah, aku mengambil keputusan. Aku harus tahu apa yang dia lakukan di dalam sana. Aku mulai mencari sesuatu. Aku ingat Rara sering mengeluh kalau buku gambarnya cepat habis. Aku mengecek meja belajar Rara. Ada 3 buku gambar baru yang masih disegel. Tapi buku gambar yang sedang dipakainya tidak ada di sana. Aku mencarinya di rak, di bawah tempat tidur, di dalam tas sekolahnya. Tidak ada. Rasa panik mulai menjalari diriku. Aku berlari ke dapur. Aku membuka tempat sampah di bawah wastafel. Tidak ada. Lalu aku teringat sesuatu. Ibu Wanda kadang membuang sampah organik ke komposter di taman belakang. Aku bergegas keluar. Di sebelah komposter, ada kantong sampah hitam besar yang siap diangkut tukang sampah. Tanganku gemetar saat membukanya. Bau sisa makanan yang asam langsung menusuk hidung. Aku menahan mual, mengaduk-aduk isinya. Di sanalah, di dasar kantong, terbenam di antara kulit jeruk dan sisa sayuran. Buku gambar Rara. Aku menariknya keluar. Sampulnya kotor, basah. Aku membukanya dengan tangan gemetar. Benar saja. Beberapa halaman di bagian tengah telah disobek keluar. Bukan disobek rapi, tapi dicabut paksa, menyisakan robekan kasar di dekat jili dan spiralnya. Ibu mertuaku tidak hanya masuk ke kamar Rara. Dia tidak hanya mengambil satu kertas. Dia mencuri gambar-gambar putriku. Gambar-gambar yang mungkin dibuat Rara berdasarkan mimpinya tentang kakek.
Napasku terengah. Kemarahan dan ketakutan bercampur aduk. Aku harus punya bukti. Aku harus melihat apa yang sebenarnya dia lakukan di dalam kamar itu. Malam ini juga. Kemarahan adalah bahan bakar yang luar biasa. Kemarahan mengalahkan rasa takutku. Kemarahan memberiku keberanian yang tidak pernah kumiliki sebelumnya. Berdiri di taman belakang, dengan buku gambar Rara yang kotor dan robek di tanganku, aku tidak lagi merasa seperti menantu yang penakut. Aku adalah seorang ibu yang putrinya sedang diusik. Aku membersihkan buku gambar itu sebisanya dan menyembunyikannya di dalam lemariku, di bawah tumpukan hijab lama. Ini adalah bukti pertamaku. Tapi ini tidak cukup. Aku tidak bisa menunjukkan buku gambar robek pada Eddie, dan berharap dia mengerti. Dia akan menyalahkan Rara yang ceroboh, atau kucing, atau apa saja selain ibunya. Aku butuh bukti yang tidak bisa disangkal. Aku harus melihat dengan mata kepalaku sendiri apa yang Ibu Wanda lakukan di kamar itu, dan kenapa Rara tidak pernah mengingatnya. Aku punya rencana. Rencana itu gila, berisiko, dan menghabiskan sisa uang belanja yang kusembunyikan di amplop terpisah. Tapi aku harus melakukannya. Pagi itu, aku mengantar Rara ke sekolah seperti biasa. Ibu Wanda mengira aku akan langsung pulang, atau mungkin mampir ke pasar. Tapi aku tidak. Aku memacu mobilku ke pusat perbelanjaan di kota. Aku langsung menuju toko elektronik besar. Aku berjalan lurus ke bagian peralatan keamanan. Saya butuh kamera pengawas, Mas. Yang paling kecil. Yang tidak terlihat. Kataku pada pramuniaga, suaraku datar dan tegas. Dia menatapku, seorang ibu rumah tangga berhijab, meminta kamera mata-mata. Tapi dia tidak bertanya. Dia menunjukkan padaku 2 buah kamera nirkabel mini seukuran dadu. Sempurna. Keduanya memiliki fitur night vision dan deteksi gerakan. Keduanya bisa dihubungkan langsung ke ponselku. Aku membayarnya dengan uang tunai, menolak tawaran untuk mendaftarkan garansi dengan namaku, dan segera pergi. Jantungku berdebar kencang sepanjang perjalanan pulang. Ini adalah pertaruhan. Jika Ibu Wanda memergokiku memasangnya, habislah aku. Aku akan dituduh menantu durhaka yang memata-matai mertuanya sendiri. Seluruh kesalahan akan dilimpahkan padaku. Aku tiba di rumah tepat saat Ibu Wanda sedang sholat duha di kamarnya. Aku bisa mendengar suaranya yang lirih dari balik pintu. Ini adalah kesempatanku. Aku bergegas ke kamar Rara. Aku harus cepat. Kamera pertama ku lempar begitu saja ke dalam tas kerjaku. Fokusku adalah kamar ini. Di mana tempat terbaik untuk menyembunyikannya? Tempat itu harus bisa melihat tempat tidur Rara, dan juga dinding yang Rara sebut dalam mimpinya. Mataku tertuju pada rak buku di sudut kamar. Di rak paling atas, duduk seekor boneka beruang coklat besar, hadiah ulang tahun Rara yang ketiga. Boneka itu berdebu, Rara sudah jarang memainkannya. Tapi posisinya sempurna. Matanya menatap lurus ke tempat tidur dan ke dinding di sebelahnya. Dengan tangan gemetar, aku mengambil boneka itu. Aku berlari ke kamarku, mengambil gunting kecil dan jarum jahit. Aku kembali ke kamar Rara, mengunci pintunya pelan. Aku melakukan operasi cepat pada boneka itu. Aku menggunting sedikit jahitan di salah satu mata plastiknya, mendorong lensa kamera kecil itu ke dalam rongga di baliknya, dan menjahitnya kembali dengan asal-asalan. Tidak rapi, tapi dari kejauhan, tidak akan ada yang tahu. Aku menempatkan boneka itu kembali ke rak, mengatur posisinya agar mengarah tepat. Selesai. Lalu kamera kedua. Kamera ini untuk lorong. Aku harus tahu kapan dia bergerak dari kamarnya. Aku menyelinap keluar kamar Rara. Aku melihat ke sekeliling lorong. Ada sebuah lukisan kaligrafi besar tergantung di dinding, tepat di seberang kamar Rara dan kamar Ibu Wanda. Aku menyelipkan kamera dadu itu di celah antara bingkai atas dan dinding. Warnanya yang hitam tersamar sempurna dalam bayangan. Aku baru saja turun dari kursi kecil yang kugunakan saat mendengar suara pintu kamar Ibu Wanda terbuka. Sinta, kamu di rumah? Jantungku melompat ke tenggorokan. Iya, Bu. Ini, baru sampai. Tadi di kamar Rara, merapikan mainannya, teriakku, berusaha terdengar normal. Aku buru-buru memasukkan kembali kursi ke kamar Rara. Oh, Ibu kira kamu ke pasar. Mau Ibu buatkan teh? Tidak usah, Bu. Terima kasih. Aku masuk ke kamarku sendiri dan mengunci pintu. Tanganku masih gemetar. Aku duduk di tepi tempat tidur, mengeluarkan ponselku, dan mulai mengatur koneksi kedua kamera itu. Layar ponselku terbelah 2. Satu menunjukkan gambar lorong yang sepi. Satu lagi menunjukkan gambar kamar Rara dari mata boneka beruang. Agak miring, tapi cukup jelas. Kualitasnya tidak bagus, tapi cukup. Sekarang,
Yang harus kulakukan hanyalah menunggu. Menunggu adalah bagian terburuk. Sisa hari itu terasa berjalan 1 abad. Aku menjemput Rara, membantunya mengerjakan PR, memasak makan malam. Aku duduk di meja makan yang sama dengan Ibu Wanda. Kami bicara. Kami tertawa. Dia memuji masakanku. Aku tersenyum, berterima kasih padanya. Tapi di dalam hati, aku merasa seperti penipu. Aku sedang menjebaknya. Kamu pucat sekali, Sin. Kurang tidur? Tanya Edi malam itu, saat kami bersiap untuk tidur. Aku memaksakan senyum. Sedikit masuk angin saja, Mas. Minum obat, Gih. Sudah. Tidurlah. Aku mematikan lampu nakas. Tapi aku tidak mematikan ponselku. Aku mengaturnya dalam mode senyap, hanya getar. Aku meletakkannya di bawah bantalku, layar menghadap ke atas. Aku pura-pura memejamkan mata, tapi seluruh tubuhku tegang seperti kawat. Aku mendengarkan Edi yang mulai mendengkur. Aku mendengarkan detak jam dinding. Pukul 10. Pukul 11. Pukul setengah 12. Rumah itu sunyi senyap. Aku mulai ragu. Apakah malam ini dia akan melakukannya lagi? Atau dia tahu aku curiga? Mungkinkah dia melihatku? Mataku mulai terasa berat. Aku berjuang melawan kantuk yang luar biasa. Mungkin aku harus menyerah malam ini. BZZZT. Getaran pelan dari bawah bantalku membuatku tersentak bangun. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku menarik ponselku keluar. Layarnya menyala. Tepat pukul 12. Satu notifikasi muncul di layar. Tulisan yang membuat darahku mendingin. Gerakan terdeteksi, lorong. Dia keluar. Tanganku gemetar begitu hebat hingga aku nyaris tidak bisa membuka kunci ponselku. Aku menekan notifikasi itu. Layar langsung menampilkan rekaman langsung dari kamera di lorong. Gambarnya hitam putih dan berbintik karena mode malam. Tapi sosok itu sangat jelas. Ibu Wanda. Dia berdiri di depan pintu kamarnya, melihat ke kiri dan ke kanan. Lorong itu sepi. Dia tidak menyalakan lampu, seolah sudah hafal setiap jengkal lantai dalam kegelapan. Dia berjingkat, sangat pelan, kakinya telanjang. Dia bergerak seperti bayangan menuju kamar Rara. Dia berhenti di depan pintu, mendengarkan sejenak, lalu dengan hati-hati mendorongnya terbuka. Pintu itu berderit pelan. Dia menyelinap masuk. Pintu ditutup kembali. BZZZT. Notifikasi kedua masuk. Gerakan terdeteksi, kamar Rara. Napasku tertahan di tenggorokan. Aku menelan ludah yang terasa pahit. Aku menekan layar, mengganti rekaman dari kamera lorong ke kamera boneka beruang. Jantungku berdebar sangat kencang, memukul-mukul rusukku seperti ingin keluar. Layar ponselku kini menampilkan kamar putriku dari sudut tinggi. Cahaya bulan yang redup masuk dari jendela, ditambah lampu tidur kecil berbentuk kelinci di meja samping tempat tidur Rara. Aku bisa melihat gundukan kecil di bawah selimut. Rara sedang tidur pulas. Lalu Ibu Wanda masuk ke dalam jangkauan kamera. Hal pertama yang membuatku merinding, dia sama sekali tidak melihat ke arah Rara. Dia tidak berjalan ke tempat tidur. Dia tidak mengecek selimut. Alibinya soal takut Rara kedinginan adalah kebohongan total. Sebaliknya, Ibu Wanda berjalan lurus ke meja gambar kecil di sudut ruangan. Meja tempat Rara mewarnai tadi sore. Di tangannya, dia memegang sesuatu. Sebuah senter pena kecil. Dia menyalakannya. Cahaya putih yang tajam langsung menyorot meja itu. Dia mulai mencari. Dia membolak-balik buku gambar Rara yang baru, yang belum banyak terisi. Dia membuka laci meja, mengaduk-aduk isinya. Krayon, spidol, dan kertas-kertas berhamburan. Dia terlihat panik, frustrasi. Dia sedang mencari sesuatu yang tidak bisa dia temukan. Dia mencari gambar-gambar yang sudah kuamankan dari tempat sampah. Setelah beberapa menit mencari tanpa hasil, dia menggeram pelan. Suara frustrasi yang tertahan. Dia mematikan senternya. Dia berdiri diam dalam kegelapan. Aku mengira dia akan menyerah dan pergi. Tapi tidak. Dia berbalik, berjalan perlahan ke tengah ruangan. Dia berdiri di depan dinding polos di sebelah tempat tidur Rara. Dinding yang sama persis dengan yang Rara sebut dalam mimpinya. Dinding yang kakek suruh Rara, warnai. Ibu Wanda menyalakan senternya lagi, menyorotkannya ke dinding itu. Dia menempelkan telinganya ke dinding bercat putih gading itu. Lalu, dia mulai mengetuk. Tuk, tuk, tuk. Pelan, tapi ritmis. Dia mengetuk di satu titik, mendengarkan. Lalu bergeser sedikit. Tuk, tuk, tuk. Dia sedang menyunting dinding.
mencari tahu apakah ada ruang kosong di baliknya. Aku menonton dengan ngeri. Apa yang dia cari? Harta karun? Apa yang disembunyikan almarhum kakek di balik dinding kamar cucunya? Dia bergumam pada dirinya sendiri. Suaranya terlalu pelan, kamera tidak bisa menangkapnya dengan jelas. Sesuatu seperti, seharusnya di sini, di mana? Dia terlihat semakin kalut. Dia menekan-nekan dinding itu dengan tangannya, seolah berharap dinding itu akan terbuka. Aku begitu terfokus pada Ibu Wanda, aku nyaris melewatkan gerakan di tempat tidur. Di latar belakang rekaman, gundukan selimut itu bergerak. Aku menahan napasku. Perlahan, Rara duduk. Dia tidak duduk seperti anak yang terbangun dari mimpi buruk. Dia duduk tegak, kaku, seperti ditarik oleh tali yang tak terlihat. Matanya terbuka lebar. Ibu Wanda, yang masih sibuk dengan dinding, tidak menyadarinya. Aku memperbesar gambar di ponselku ke wajah Rara. Dalam cahaya redup kamera malam, matanya terlihat kosong. Putih. Dia tidak melihat apa-apa. Dia tidak berada di sana. Ibu Wanda, yang frustrasi, memukul dinding itu pelan dengan telapak tangannya. Sialan, desisnya. Lalu, suara itu datang. Suara itu keluar dari speaker ponselku, membuatku terlonjak kaget hingga hampir menjatuhkannya. Jangan sentuh gambar-gambarku. Itu bukan suara Rara. Itu suara yang dalam, serak, dan penuh amarah. Suara seorang lelaki tua. Ibu Wanda membeku. Dia berhenti mengetuk. Seluruh tubuhnya menegang. Dia mematikan senternya, seolah kegelapan bisa menyembunyikannya. Dia berbalik, sangat pelan. Di layar, aku melihat pemandangan paling mengerikan dalam hidupku. Putriku yang berusia 7 tahun duduk tegak di tempat tidurnya, matanya yang kosong menatap lurus ke arah neneknya. Itu bukan untukmu. Suara kakek. Aku mengenalinya. Suara almarhum ayah Edi. Aku pernah mendengarnya di kaset-kaset video lama. Suara yang sama yang dulu menggendong Edi. Tapi sekarang, suara itu keluar dari mulut kecil putriku. Ibu Wanda mengeluarkan suara tercekik. Itu bukan teriakan. Itu suara seseorang yang kehabisan napas karena ketakutan yang luar biasa. Dia mulai berjalan mundur. Pergi. Suara Rara. Bukan, suara kakek, menggelegar di kamar yang sunyi. Atau kau akan menyesal. Itu adalah puncaknya. Ibu Wanda menjerit. Bukan jeritan pelan, tapi jeritan melengking penuh teror. Dia berbalik, tersandung mainan Rara, jatuh tersungkur. Dia tidak peduli. Dia merangkak, bangkit, dan berlari keluar kamar. Dia membanting pintu kamar Rara hingga tertutup. Aku buru-buru mengganti rekaman ke kamera lorong. Aku melihat Ibu Wanda berlari tergopoh-gopoh, menabrak dinding, lalu masuk ke kamarnya sendiri dan membanting pintu dengan keras. Aku kembali ke rekaman kamar Rara. Sama cepatnya seperti dia duduk, Rara kembali berbaring. Dia menarik selimutnya sampai ke dagu, membalikkan badan membelakangi kamera, dan kembali tidur. Seolah tidak ada satu hal pun yang terjadi. Aku masih duduk di tempat tidurku. Edi bergerak sedikit di sampingku karena mendengar bantingan pintu tadi, tapi dia hanya bergumam dan kembali tidur. Aku menatap layar ponselku. Aku tidak bisa bernapas. Jantungku yang tadi berdebar kencang kini seakan berhenti berdetak. Seluruh darah di tubuhku terasa mendingin. Aku menyimpan rekaman itu. Aku memutarnya lagi. Suara kakek keluar dari mulut Rara. Aku memutarnya lagi. Wajah ketakutan Ibu Wanda saat melihat Rara. Aku akhirnya mengerti. Semuanya masuk akal. Ibu Wanda tidak takut pada Rara. Dia takut pada almarhum suaminya. Almarhum kakek, entah bagaimana, menggunakan Rara untuk melindungi sesuatu. Sesuatu yang tersembunyi di balik dinding itu. Sesuatu yang Ibu Wanda inginkan sampai rela mencuri gambar cucunya dan membongkar dinding. Ternyata ini bukan hanya soal keserakahan. Ini adalah pertarungan antara mertuaku dan arwah suaminya sendiri. Dan putriku, Rara, terjebak di tengah-tengahnya. Aku tidak tidur. Sisa malam itu kuhabiskan dengan duduk di sofa ruang keluarga yang gelap, ponsel di tanganku. Tubuhku lelah, tapi otakku bekerja terlalu keras. Aku memutar rekaman itu berulang kali. Rekaman putriku yang duduk kaku, matanya kosong. Rekaman suara serak almarhum kakek yang keluar dari bibir mungilnya. Rekaman jeritan teror Ibu Wanda saat dia lari tunggang langgang. Setiap kali aku melihatnya, rasa dingin yang sama menjalari tulang punggungku. Ini nyata. Ini benar-benar terjadi. Putriku, darah dagingku, sedang digunakan sebagai semacam tameng, sebuah bejana untuk arwah yang marah. Arwah ayahnya suamiku,
yang marah pada istrinya sendiri. Ketakutan akan keselamatan Rara adalah hal pertama yang memukulku. Apakah ini menyakitinya? Apakah ini berbahaya baginya? Dia terlihat tertidur pula setelahnya. Tapi apa yang terjadi pada jiwanya saat kakek mengambil alih? Aku mengusap wajahku, air mata frustrasi dan ketakutan mulai menggenang. Sebagai seorang ibu, insting pertamaku adalah melindungi. Aku ingin berlari ke kamar Rara, menggendongnya, dan membawanya pergi jauh-jauh dari rumah ini. Tapi kemudian kemarahan mengambil alih. Kemarahan pada Ibu Wanda. Dia tahu. Selama ini dia tahu. Wajah ketakutannya yang kulihat pertama kali di lorong, itu bukan karena dia takut gelap. Itu karena dia sudah pernah mendengar suara itu sebelumnya. Dia bukan sekadar mengecek selimut. Dia sengaja memprovokasi, mengetuk dinding itu, mencoba menemukan apa yang kakek sembunyikan. Dan dia melakukannya malam demi malam, menggunakan cucunya sendiri sebagai umpan. Dia mengorbankan ketenangan Rara demi keserakahannya. Dan Edi tidak tahu apa-apa. Dia membela ibunya, menyebutku pencuriga. Aku tidak bisa menyalahkannya sepenuhnya. Bagaimana aku bisa menjelaskan hal ini padanya? Mas, ibu kamu sedang diteror arwah ayahmu yang masuk ke tubuh Rara. Dia akan mengira aku gila. Aku butuh lebih. Rekaman ini adalah inti masalahnya, tapi aku butuh motifnya. Aku butuh peta yang Ibu Wanda cari. Aku menunggu matahari terbit seperti menunggu pembebasan. Pagi datang dengan suasana yang anehnya normal. Rara bangun, ceria seperti biasa. Dia melompat ke tempat tidurku dan Edi, memeluk kami. Ibu, Mas Edi, bangun, Rara lapar. Aku memeluknya begitu erat hingga dia sedikit mengeluh. Aku mencium aroma rambutnya, aroma sabun bayi. Dia nyata. Dia hangat. Dia anakku. Dan aku akan melakukan apa saja untuk melindunginya. Di meja makan, suasananya sangat berbeda. Edi, yang tidak tahu apa-apa, mengeluh mengantuk. Semalam ada yang banting pintu. Ya? Keras sekali. Ibu, mungkin. Ibu Wanda, yang sedang mengaduk tehnya, nyaris menjatuhkan cangkirnya. Tangannya gemetar. Dia terlihat mengerikan. Wajahnya pucat, lingkaran hitam di bawah matanya terlihat jelas. Dia tidak berani menatapku. Dia juga tidak berani menatap Rara. Ah iya, Edi. Maaf, katanya tergagap. Semalam ibu mimpi buruk. Terbangun, terus tidak sengaja kesenggol pintu kamar mandi. Maaf ya, bikin kalian kaget. Bohong. Lagi-lagi bohong. Rara, dengan kepolosannya, menatap neneknya. Nenek sakit? Kok pucat? Ibu Wanda tersentak, seolah tatapan Rara menyetrumnya. Tidak, sayang. Nenek cuma kurang tidur, katanya, lalu buru-buru berdiri. Ibu ke kamar dulu. Pusing. Dia menghilang ke kamarnya dan tidak keluar lagi pagi itu. Edi berangkat kerja dengan kebingungan. Ibu aneh sekali hari ini, katanya padaku. Aku hanya mengangguk. Mungkin tidak enak badan. Inilah kesempatanku. Setelah mengantar Rara ke sekolah, aku langsung kembali ke rumah. Ibu Wanda masih mengunci diri di kamarnya. Aku berlari ke lemariku. Aku menarik keluar buku gambar Rara yang kotor dan robek, yang kuambil dari tempat sampah. Aku membawanya ke meja makan, tempat cahaya paling terang. Aku membukanya lembar demi lembar. Sebagian besar adalah gambar-gambar normal anak 7 tahun. Pelangi, gunung kembar, sawah, dan gambar keluarga kami dengan proporsi yang lucu. Lalu aku menemukannya. Di halaman-halaman yang sobekannya pas dengan yang hilang. Itu adalah serangkaian gambar. Gambar pertama adalah denah. Denah yang digambar dengan krayon. Sangat sederhana, tapi aku mengenalinya. Itu denah lantai atas rumah kami. Ada 4 kotak. Kamar ibu Mas Edi. Kamar nenek. Kamar mandi. Dan kamar Rara. Di kotak kamar Rara, ada satu dinding yang diarsir tebal dengan krayon hitam. Dinding yang sama dengan yang diketuk-ketuk Ibu Wanda. Dan di tengah dinding itu, ada sebuah tanda, X, besar berwarna merah. Jantungku berdebar. Ini dia. Ini petanya. Rara benar-benar menggambar apa yang kakek perintahkan dalam mimpinya. Aku membalik ke halaman berikutnya. Isinya membuatku lebih bingung. Hanya ada coretan angka-angka acak. Ditulis berulang-ulang, memenuhi seluruh halaman. $22, 05, $88. $22, 05, $88.
$22.05.88. Tulisan Rara. Tidak salah lagi. Tapi apa arti angka-angka ini? Sebuah kode? Nomor telepon? Aku menatap angka-angka itu, mencoba mencari pola. 22.5.88. Tanggal. Tentu saja. Itu sebuah tanggal. 22 Mei 1988. Aku berpikir keras. Tanggal apa itu? Tanggal pernikahan Ibu Wanda dan kakek? Bukan. Tanggal ulang tahun Edi? Bukan. Edi lahir bulan Agustus. Lalu sebuah ingatan muncul di benakku. Sebuah foto lama di album keluarga. Foto Edi yang masih muda, menggendong bayi mungil. Aku berlari ke ruang keluarga, membuka lemari tempat album foto disimpan. Aku menarik album paling tebal. Di sana dia. Edi, aku, dan Rara yang baru lahir di rumah sakit. Aku melihat ke secari kertas kecil yang ditempel di sebelah foto itu. Gelang rumah sakit Rara. Tertulis di sana, Rara Anindita. Lahir, 22 Mei 2017. Aku salah. Itu bukan tahun 88. Itu, tunggu. Aku melihat lagi coretan Rara. $22.05.88. Aku kembali ke album foto. Aku mencari lebih jauh ke belakang. Album pernikahan Edi dan Sinta. Album wisuda Edi. Lalu, album masa kecil Edi. Di sana, sebuah foto kakek yang tersenyum lebar, tampak jauh lebih muda dan lebih bahagia. Dia sedang memegang trofi. Di bawahnya ada tulisan tangan Ibu Wanda, Papa menang tender besar pertama. 22 Mei 1988. Bukan. Bukan itu. Aku merasa ada yang salah. Aku kembali menatap gambar Rara. Lalu aku sadar. Mungkin aku membacanya salah. Mungkin itu bukan tahun. Mungkin itu 3 angka terpisah. 22. 05. 88. Kombinasi. Sebuah brankas. Kakek menyembunyikan brankas di balik dinding itu. Dan kodenya adalah 220588. Semua rumor tentang almarhum kakek tiba-tiba kembali membanjiriku. Kakek adalah orang yang sangat sukses. Tapi di akhir hidupnya, dia menjadi sangat paranoid. Dia tidak percaya pada siapapun, terutama pada istrinya sendiri. Ada desas-desus bahwa Ibu Wanda memiliki hobi berjudi yang dirahasiakan, dan kakek mengetahuinya. Dia tidak pernah mengubah surat wasiatnya secara resmi. Tapi semua orang curiga dia telah mengamankan sebagian besar kekayaannya di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh Ibu Wanda. Dia menyembunyikannya di balik dinding kamar cucunya. Cucu yang belum lahir saat dia menyembunyikannya. Tapi tunggu. Tanggal lahir Rara. $22.05. Apakah itu kebetulan? Kakek meninggal sebelum Rara lahir. Bagaimana dia bisa tahu? Atau, apakah dia tahu? Apakah dia mengatur kodenya sebagai 22.05 dan angka ketiga adalah sesuatu yang lain? Dan Rara, dalam mimpinya, salah menulisnya? Tidak. Aku melihat gambar itu lagi. 22.05.88. Lalu aku teringat sesuatu. Saat kami baru pindah ke rumah ini, Edi pernah menunjuk ke dinding itu. Dulu kamar ini kantor ayah. Ayah membongkar dan merenovasinya sebelum meninggal. Katanya mau dijadikan kamar bermain untuk cucu kita nanti. Dia merenovasinya. Dia membangun brankas itu. Dan dia mengatur kodenya. Tapi apa arti 88? Pikiranku buntu. Tapi satu hal yang pasti, Ibu Wanda tahu ada brankas. Dia tahu lokasinya berkat gambar Rara. Tapi dia tidak tahu kodenya. Itulah yang dia cari di kamar Rara. Itulah yang dia coba paksa Rara katakan saat arwah kakek merasukinya. Dan sekarang dia gagal. Aku kembali ke ponselku. Aku memutar ulang rekaman dari kamera lorong tadi malam. Rekaman setelah Ibu Wanda lari kembali ke kamarnya. Aku tidak memperhatikannya tadi, aku terlalu fokus pada Rara. Aku melihatnya sekarang. Pukul 12.15. Pintu kamar Ibu Wanda terbuka sedikit. Dia mengintip keluar, memastikan lorong kosong. Lalu dia keluar, ponsel menempel di telinganya. Aku memperbesar gambar. Wajahnya tidak lagi ketakutan. Wajahnya marah. Marah dan penuh tekad. Dia mondar-mandir di lorong sambil berbisik cepat di telepon. Aku tidak bisa mendengar suaranya, tapi aku bisa melihat gesturnya. Dia menunjuk-nunjuk ke arah kamar Rara. Dia mengangguk-angguk cepat. Ibu Wanda sedang menelepon seseorang. Rasa dingin yang baru, yang lebih menakutkan, menjalari diriku. Ketakutannya pada arwah suaminya telah hilang, digantikan oleh keserakahan yang nekat.
Dia tidak bisa mendapatkan kodenya. Arwah kakek terlalu kuat untuknya. Jadi, dia akan menggunakan cara paksa. Dia akan membongkar dinding itu. Dia tidak akan melakukannya sendiri. Dia memanggil bantuan. Aku melihat jam di dinding. Pukul 11 siang. Aku tidak tahu kapan mereka akan datang. Bisa jadi malam ini, bisa jadi sekarang. Aku harus memberitahu Eddie. Aku tidak bisa menghadapinya sendirian lagi. Aku tidak bisa menunggu Eddie pulang kerja. Ini bukan sesuatu yang bisa dibicarakan lewat telepon. Aku menelepon kantornya, suaraku sengaja kubuat panik dan bergetar. Mas Eddie, kamu harus pulang. Sekarang, kataku, nyaris terisak. Sinta? Ada apa? Kamu kenapa? Rara? Suaranya langsung terdengar cemas. Bukan. Rara aman, dia di sekolah. Ini ibu. Cepat pulang, Mas. Aku takut. Aku tidak berbohong. Aku memang takut. 30 menit kemudian, aku mendengar mobil Eddie masuk ke garasi dengan terburu-buru. Dia berlari masuk rumah, wajahnya pucat karena khawatir. Sinta, di mana ibu? Ibu kenapa? Dia jatuh. Ibu Wanda pasti mendengar keributan itu, karena dia membuka pintu kamarnya. Dia tampak kaget melihat Eddie pulang. Eddie, kenapa pulang? Eddie menatap ibunya, lalu menatapku. Sinta bilang kamu. Aku memotongnya. Aku meraih tangan Eddie. Kita perlu bicara. Di kamar kita. Sekarang. Aku menatap lurus ke mata Ibu Wanda. Tatapanku dingin. Ini urusan suami istri, Bu. Permisi. Ibu Wanda tampak bingung dan curiga, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Aku menarik Eddie masuk ke kamar kami dan langsung mengunci pintunya. Sinta, kamu bisa jelaskan ada apa? Tuntut Eddie, amarahnya mulai naik karena kebingungan. Kamu bikin aku panik setengah mati. Ibu kelihatannya baik-baik saja. Duduk, Mas, kataku, suaraku datar. Duduk. Dan tolong, demi putri kita, dengarkan aku sampai selesai. Jangan potong. Jangan bela siapapun. Eddie, melihat keseriusan di wajahku, akhirnya menurut. Dia duduk di tepi ranjang, menatapku dengan cemas. Aku tidak membuang waktu. Kamu ingat aku bilang curiga sama ibu? Dia mengangguk. Kamu ingat aku bilang dia masuk ke kamar Rara setiap tengah malam? Dia mengangguk lagi, tidak sabar. Aku benar, Mas. Dan alasannya lebih buruk dari yang bisa kamu bayangkan. Aku mengambil ponselku. Aku tidak akan bicara. Aku akan tunjukkan padamu. Ini rekaman dari CCTV yang aku pasang diam-diam di kamar Rara kemarin. Wajah Eddie mengeras. Kamu pasang CCTV? Di rumah ini? Untuk memata-matai ibuku? Jangan potong, Mas. Tonton saja. Aku memutar rekaman pertama. Rekaman dari lorong. Ibu Wanda berjingkat masuk. Eddie mendengus. Dia cuma SSD. Aku memotongnya. Aku memutar rekaman kedua. Rekaman dari mata boneka beruang. Eddie menonton dalam diam. Matanya melebar saat melihat ibunya tidak mendekati Rara, tapi malah menggeledah meja dan mengetuk-ngetuk dinding. Ibu ngapain? Bisiknya. Tunggu, kataku. Jantungku mulai berdebar lagi, bersiap untuk reaksinya. Di layar, Rara duduk. Kaku. Rara? Eddie mencondongkan tubuhnya ke depan. Dan kemudian, suara itu keluar dari ponsel. Jangan sentuh gambar-gambarku. Eddie melompat dari tempat tidur seolah disengat listrik. Apa itu? Apa-apaan itu? Itu bukan untukmu. Ponsel di tanganku bergetar. Eddie menatap layar, lalu menatapku. Wajahnya pucat pasi. Dia seperti melihat hantu. Pergi. Lalu jeritan Ibu Wanda. Rekaman berlanjut dengan Ibu Wanda yang lari tunggang langgang. Aku menghentikan rekamannya. Kamar kami hening. Eddie berdiri mematung di tengah ruangan. Dia gemetar. Itu. Sinta itu. Suara ayahmu, Mas, kataku pelan. Tidak. Tidak mungkin. Dia menggelengkan kepalanya, matanya terbelalak ngeri. Ini editan. Kamu mengedit ini. Kamu benci ibuku. Rasa sakit menyengat hatiku. Kamu pikir aku bisa melakukan ini? Kamu pikir aku bisa membuat suara ayahmu keluar dari mulut Rara? Aku tidak tahu. Tapi ini gila. Ini kenyataan. Aku berdiri, menatapnya tajam. Ini yang terjadi di rumah kita setiap malam saat kamu tidur. Ibumu,
ibumu sendiri, telah mengganggu putri kita, mencoba mencuri sesuatu yang ayahmu sembunyikan di balik dinding itu. Dan ayahmu arwahnya, menggunakan Rara untuk menghentikannya. Aku melemparkan buku gambar Rara yang sobek ke atas tempat tidur. Ini yang dia cari. Eddie membukanya dengan tangan gemetar. Dia melihat denah. Tanda X. Lalu ini, kataku, menunjuk ke halaman dengan angka-angka. 220588. Aku tidak tahu apa itu, mungkin kode brankas. Tapi ibumu menginginkannya. Dia sangat menginginkannya sampai dia diteror oleh arwah suaminya sendiri. Eddie terduduk lemas di lantai. Dia memegang kepalanya. Ayah, Rara, ya Tuhan. Dia akhirnya percaya. Kengerian di matanya adalah kengerian murni. Dia bukan lagi anak yang membela ibunya. Dia adalah seorang ayah yang ketakutan. Apa yang harus kita lakukan? Bisiknya, suaranya pecah. Aku tidak tahu apa yang ayahmu sembunyikan, kataku. Tapi ibumu tidak akan berhenti. Aku menceritakan tentang telepon yang kulihat di rekaman lorong. Dia menelepon seseorang, Mas. Dia tidak lagi takut. Dia marah. Dia akan membongkar dinding itu dengan paksa. Dia akan membawa orang luar ke rumah ini. Mata Eddie berkilat marah. Dia tidak akan berani. Ini rumahku. Dia berani, tegasku. Dia akan melakukannya saat kita tidak ada. Atau saat kita tidur. Kita tidak bisa membiarkannya. Eddie berdiri. Wajahnya kini keras. Malam ini, katanya, malam ini kita hadapi dia. Kita tidak akan tidur. Kita akan menunggu di kamar Rara. Aku, kamu, dan Rara. Kita akan kunci pintunya. Saat dia mencoba masuk, aku akan. Bagaimana kalau dia membawa orang? Tanyaku. Kita tidak tahu siapa yang dia telepon. Preman? Eddie terdiam. Dia benar. Ini bisa menjadi berbahaya. Suasana tegang di rumah itu terasa seperti udara kental yang sulit untuk bernapas. Kami menjemput Rara. Aku memaksanya bermain di dalam kamar kami, tidak membiarkannya keluar dari pandanganku. Makan malam adalah siksaan terburuk. Ibu Wanda akhirnya keluar dari kamarnya. Wajahnya sudah dirias. Dia mencoba bersikap normal, tapi getaran di tangannya saat dia mengambil sendok nasi terlihat jelas. Rara, habis ini tidur cepat, ya? Katanya, suaranya sedikit bergetar. Rara mengangguk. Oke, Nek. Eddie menatap ibunya dengan tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Campuran antara jijik, kasihan, dan amarah yang tertahan. Ibu kelihatannya sudah baikan, tanyanya, suaranya dingin. Ibu Wanda tersentak. Sudah. Cuma pusing sedikit tadi. Dia tidak berani menatap mata Eddie. Setelah makan malam, aku membawa Rara ke kamar kami. Malam ini, Rara tidur sama ibu dan Mas Eddie. Ya? Di kamar ibu. Asyik. Boleh? Serunya senang. Kami mengunci pintu kamar kami. Eddie dan aku tidak berbicara. Kami hanya duduk di tempat tidur, dengan Rara yang tertidur pulas di antara kami. Ponselku ada di tanganku, layar CCTV lorong menyala. Kami menunggu. Pukul 10. Hening. Pukul 11. Hening. Pukul setengah 12. Eddie sudah hampir tertidur sambil duduk. Tepat pukul 12. BZZT. Ponselku bergetar. Mataku dan mata Eddie langsung tertuju pada layar. Pintu kamar Ibu Wanda terbuka. Dia keluar, melihat ke arah pintu kamar kami yang tertutup. Dia tampak yakin kami sudah tidur. Lalu dia berjalan. Bukan ke kamar Rara. Dia berjalan ke pintu depan. Dia membukanya. 2 orang pria masuk. Keduanya berbadan besar, mengenakan jaket hitam dan topi. Wajah mereka tidak terlihat jelas. Salah satu dari mereka membawa tas ransel besar yang menggembung berat. Jelas bukan tamu biasa. Di layar, aku melihat Ibu Wanda menunjuk ke lorong. Ke arah kamar Rara. Dia berbisik, di kamar itu. Cepat. Jangan bersuara. Bongkar dinding di sebelah tempat tidur. Apapun yang terjadi, jangan pedulikan anak itu. Eddie mengepalkan tangannya begitu keras, hingga buku-buku jarinya memutih. Wajahnya merah padam. Mas, bisikku, tanganku gemetar hebat saat aku menekan tombol panggil di ponselku. Mau apa kamu? Desis Eddie. Telepon polisi, bisikku kembali. Sekarang. Saat panggilanku terhubung ke operator darurat, notifikasi kedua muncul. BZZT gerakan terdeteksi, kamar Rara. Mereka masuk. Ya Tuhan, bisik Eddie.
Mereka benar-benar melakukannya. Dia bangkit dari tempat tidur. Sinta, jaga Rara. Kunci pintu ini, jangan keluar apapun yang terjadi. Mas, kamu mau kemana? Menemui ibuku. Jantungku serasa berhenti berdetak. Dua pria asing berbadan besar sudah berada di dalam kamar putriku. Eddie berdiri kaku di sampingku, tangannya terkepal erat, matanya tertuju pada pintu kamar kami. Di tanganku, ponsel masih menempel di telinga. Halo? Halo? Ibu? Ada yang bisa kami bantu? Suara operator polisi terdengar panik di seberang sana. Napasku tercekat. Pak, bisikku sekuat tenaga. Cepat, Pak. Kirim patroli. Alamat saya, Jalan Akasia nomor 12. Ada perampokan. Mereka ada di kamar anak saya. Suami saya akan menghadapi mereka. Bisikku lagi, putus asa. Jangan, Bu. Minta suami ibu untuk tetap di dalam kamar. Kunci pintu. Petugas kami sedang meluncur. Tapi terlambat. Eddie tidak mendengarkanku. Dia tidak lagi memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Yang ada di otaknya hanyalah Rara, yang ada di kamar seberang, dan ibunya, yang telah membawa monster-monster ini masuk rumah kami. Mas, jangan, cegahku, meraih lengannya. Dia menepis tanganku dengan lembut tapi tegas. Jaga Rara, Sin. Kunci pintunya. Dia membuka kunci pintu kamar kami. Suara klik pelan itu terdengar seperti ledakan di keheningan rumah. Eddie melangkah keluar ke lorong. Aku mengabaikan perintahnya. Aku tidak mengunci pintu. Aku berdiri di celah pintu, membiarkan Rara yang tertidur aman di belakangku, tapi aku harus melihat. Ponselku masih menyala, rekaman CCTV kamar Rara masih berputar, dan panggilan polisi masih tersambung. Aku meletakkan ponsel di saku dasterku. Di lorong, Ibu Wanda berdiri tegang di depan pintu kamar Rara yang sedikit terbuka. Dia bertindak sebagai penjaga. Dia tidak menyadari Eddie ada di belakangnya sampai suaminya itu berbicara. Ibu. Suara Eddie rendah, berat, dan penuh dengan amarah yang tertahan. Ibu Wanda melompat kaget. Dia berbalik, wajahnya pucat pasi melihat Eddie berdiri di sana, menatapnya dengan mata menyala. Eddie, kamu belum tidur? Gagapnya. Apa yang ibu lakukan? Tanya Eddie lagi, suaranya naik 1 oktav. Ibu ini cuma tukang. Alasannya, terdengar sangat bodoh. Ada yang bocor, Mas. Tukang? Eddie tertawa, tawa yang kering dan menakutkan. Tukang? Tengah malam? Membawa linggis? Dan masuk lewat pintu depan yang ibu bukakan. Ibu Wanda mundur selangkah, ketakutan. Dia tidak pernah melihat putranya semarah ini. Saat itulah kami mendengarnya. Krak! Sebuah suara keras datang dari dalam kamar Rara. Suara benda keras menghantam plester dinding. Wajah Eddie langsung berubah dari marah menjadi panik. Rara! Dia mendorong ibunya ke samping. Minggir. Dia berlari ke pintu kamar Rara. Tapi sebelum dia sempat membukanya, kami mendengar suara kedua dari dalam. Bukan suara linggis. Itu suara putriku. Tidak. Itu bukan suara putriku. Jangan sentuh. Raungan itu begitu keras, begitu penuh amarah, hingga dinding lorong terasa bergetar. Itu suara kakek. Lebih keras dari yang terekam di ponselku. Ini adalah suara kemarahan murni. Eddie membeku di depan pintu. Aku, dari seberang lorong, bisa mendengar suara-suara dari dalam. Astaga! Apa itu? Itu suara salah satu preman. Cuma anak kecil, bodoh, dia ngigau. Suara preman kedua. Tapi suaranya. Persetan, cepat, hancurkan dinding ini, kita ambil bayaran kita dan pergi. Lalu, krak, suara hantaman linggis lagi. Jelas sekali mereka mengabaikan peringatan itu. Apa yang terjadi selanjutnya akan menghantuiku seumur hidupku. Raungan kedua yang keluar dari kamar Rara bukanlah kata-kata. Itu adalah jeritan amarah yang tidak manusiawi. Jeritan yang panjang dan melengking. Pergi. Dan kemudian, brak, sebuah suara dentuman yang memekakan telinga. Suara kayu pecah. Suara benda-benda berat berjatuhan. Suara debu yang berhamburan. Seluruh lantai rumah bergetar. Alarm mobil tetangga di seberang jalan bahkan sampai berbunyi saking kerasnya getaran itu. Di kamar kami, Rara tersentak bangun dari tidurnya. Ibu, ada apa? Gempa? Dia mulai menangis. Aku berlari masuk, memeluknya. Tidak apa-apa, sayang.
Tidak apa-apa. Tetap di sini. Lalu aku mendengar teriakan. Teriakan pria dewasa yang ketakutan. Setan. Rumah ini ada setannya. Kakiku. Tolong. Kakiku. Pintu kamar Rara didobrak terbuka dari dalam. Kedua preman itu berlari keluar. Yang satu berlari pincang, yang satu lagi wajahnya penuh debu dan ketakutan. Mereka terlihat seperti baru saja melihat iblis. Gila. Perjanjian batal, Bu. Batal? Teriak preman yang tidak pincang itu sambil berlari, mendorong Ibu Wanda yang masih mematung di lorong. Mereka berdua lari tunggang langlang menuruni tangga. Aku mendengar pintu depan dibanting terbuka dan mereka lari ke jalanan. Lorong itu kembali hening. Hening yang mencekam. Hanya menyisakan suara tangisan Rara dari kamarku dan suara alarm mobil di kejauhan. Debu mengepul dari pintu kamar Rara yang terbuka lebar. Edi masih berdiri di ambang pintu, kaku, menatap ke dalam ruangan yang hancur. Aku keluar dari kamarku, berjalan pelan menghampirinya. Mas? Aku mengintip dari balik bahunya. Pemandangannya sungguh mengerikan. Lemari buku besar dari kayu jati solid. Lemari yang tingginya hampir menyentuh langit-langit. Lemari yang sama yang kulihat di rekaman CCTV, telah roboh. Lemari itu jatuh tepat di tempat kedua preman itu tadi berdiri di depan dinding. Buku-buku, mainan, dan bongkahan kayu berserakan di lantai. Linggis mereka tergeletak di antara puing-puing, terlepas dari genggaman. Jika lemari itu jatuh sedetik lebih cepat, kedua preman itu pasti sudah tewas tertimpa. Dan di tengah semua kekacauan itu, di atas tempat tidurnya yang kini penuh debu, Rara duduk. Dia duduk tegak, matanya terbuka, menatap lurus ke depan. Kosong. Ibu Wanda, yang tadinya membeku karena kaget, kini seolah tersadar. Rencananya hancur. Premannya kabur. Rahasianya terbongkar. Dia telah gagal. Aku melihat sesuatu berubah di wajahnya. Rasa takutnya hilang. Rasa kagetnya hilang. Yang tersisa hanyalah keserakahan yang murni dan putus asa. Dia seperti serigala yang terpojok. Dia menatap Edi. Dia menatapku. Lalu dia menatap Rara, yang duduk seperti boneka tak bernyawa. Ini semua gara-gara kamu. Desisnya, bukan pada kami, tapi pada Rara. Sebelum Edi atau aku bisa bereaksi, Ibu Wanda menyerbu masuk ke kamar Rara. Dia melompati puing-puing buku. Dia tidak peduli pada lemari yang roboh. Dia tidak peduli pada Edi yang meneriakkan namanya. Dia berlari ke tempat tidur dan mencengkeram bahu Rara. Di mana kodenya? Teriaknya, suaranya melengking histeris. Dia mulai mengguncang tubuh kecil Rara dengan kasar. Angka berapa? Beritahu nenek. Beritahu nenek sekarang, anak sial. Melihat putriku diguncang seperti boneka kain oleh neneknya sendiri, adalah pemandangan yang mematahkan batas kesabaran Edi. Cukup, Bu. Raungan Edi lebih keras daripada suara lemari yang jatuh. Itu adalah raungan seorang ayah yang anaknya disakiti. Dia melompat ke depan, menerjang ibunya sendiri. Dia tidak mendorong Ibu Wanda. Dia menarik tangan ibunya dari bahu Rara dengan paksa. Cengkeramannya begitu kuat hingga Ibu Wanda menjerit kesakitan. Edi melempar tangan ibunya dan langsung mendorongnya menjauh dari tempat tidur. Dia berdiri di antara ibunya dan putrinya, dadanya naik turun karena marah. Jangan, desis Edi. Pernah. Sentuh. Anakku. Lagi. Aku langsung berlari ke sisi Rara. Guncangan itu sepertinya telah membangunkannya. Arwah kakek telah pergi. Yang tersisa kini adalah putriku yang kebingungan dan ketakutan. Ibu? Matanya yang tadi kosong kini berlinang air mata. Ibu? Nenek kenapa? Nenek marah sama Rara? Dia terisak hebat, tubuhnya gemetar. SSSST, tidak apa-apa, sayang. Tidak apa-apa, bisikku, memeluknya erat. Aku memeluknya begitu erat, mencoba menyalurkan semua kekuatanku padanya. Aku mencium puncak kepalanya yang penuh debu. Ibu di sini. Mas Edi di sini. Rara aman. Di seberang ruangan, drama itu mencapai puncaknya. Ibu Wanda tersandung mundur, hingga punggungnya menabrak dinding yang kini berlubang. Tempat linggis preman itu menghantam. Dia menatap putranya dengan mata terbelalak. Wajahnya adalah topeng kebingungan dan kemarahan. Kamu membela mereka? Pekiknya, menunjuk ke arahku dan Rara. Kamu membela anak ini? Melawan ibumu sendiri? Anak ini punya nama. Balas Edi, suaranya bergetar. Dia Rara, putriku. Dan ibu. Ibu baru saja mencoba mencelakainya. Aku tidak. Ibu Wanda berteriak.
Aku hanya ingin mengambil apa yang menjadi hak kamu. Eddie, hak kita. Ayahmu menyembunyikannya dari kita. Harta itu seharusnya milikmu. Hak apa? Teriak Eddie, suaranya menggema di kamar yang hancur. Hak untuk meneror rumah ini? Hak untuk membawa preman ke kamar cucumu sendiri? Hak untuk merampok. Eddie mengucapkan kata itu. Merampok. Kata itu menggantung di udara, berat dan mengerikan. Itu bukan merampok. Itu warisan. Bantah Ibu Wanda, air matanya kini mulai mengalir. Air mata kemarahan, bukan penyesalan. Aku yang menemaninya dari nol. Aku yang mendampinginya saat dia tidak punya apa-apa. Tapi di akhir hidupnya, dia lebih percaya pada arwah, pada anak ini, daripada padaku, istrinya. Karena ayah tahu. Eddie menunjuk wajah ibunya. Ayah tahu ibu seperti apa. Dia tahu ibu tidak bisa dipercaya. Dia tahu ibu akan menghabiskan semuanya. Kamu tidak tahu apa-apa. Aku tahu cukup. Mereka terus berteriak. Saling menyalahkan. Aku memeluk Rara semakin erat, mencoba menutup telinganya dari pertengkaran hebat ini. Cukup, kataku. Suaraku tidak keras, tapi cukup untuk membuat mereka berdua berhenti. Keduanya menoleh padaku. Aku masih duduk di tempat tidur, memeluk Rara. Di tanganku yang satu lagi, ponselku tergenggam. Ponsel yang masih menyala. Mas Eddie, kataku, menatap suamiku. Kamu tidak perlu berdebat. Lalu aku menatap Ibu Wanda. Wajahnya penuh kebencian. Anda mau dengar kebenarannya, Bu? Kataku dingin. Anda mau dengar kenapa ayah melakukan ini semua? Anda mau Eddie dengar apa yang sebenarnya terjadi saat tidak ada yang melihat? Ibu Wanda menyipitkan matanya. Apa maksudmu? Aku mengangkat ponselku. Aku keluar dari mode CCTV. Aku membuka galeri videoku. Aku menekan video yang telah kusimpan tadi malam. Video dari bab 4. Aku memutar video itu. Dan aku mengeraskan volumenya sampai maksimal. Di keheningan kamar yang hancur, suara-suara dari rekaman itu terdengar sangat jelas. Suara langkah kaki Ibu Wanda yang berjingkat. Suara dia menggeledah meja Rara. Suara dia mengetuk-ngetuk dinding. Tuk, tuk, tuk. Aku melihat wajah Eddie mengeras. Dia melihat ke ponsel, lalu ke ibunya. Lalu, suara Rara, kakek, yang serak dan mengerikan memenuhi ruangan. Jangan sentuh gambar-gambarku. Ibu Wanda tersentak seolah ditampar. Itu bukan untukmu. Rekaman itu terus berputar. Rekaman itu memperdengarkan suara kakek yang mengancam, dan puncaknya rekaman jeritan melengking Ibu Wanda sendiri. Jeritan teror yang murni saat dia lari tunggang langgang. Aku menekan tombol berhenti. Hening. Eddie menatap ibunya. Wajahnya tidak lagi marah. Wajahnya kosong. Hancur. Dia baru saja mendengar bukti tak terbantahkan bahwa ibunya telah berbohong. Ibunya tidak hanya serakah. Ibunya adalah seorang pengecut yang lari ketakutan, dan kemudian kembali dengan preman untuk melakukan pekerjaan kotornya. Mendengar rekamannya sendiri, diputar di depan putranya, akhirnya mematahkan pertahanan Ibu Wanda. Dia tidak berteriak lagi. Dia tidak membantah lagi. Bahunya merosot. Dia meluncur pelan di dinding, duduk di antara puing-puing buku. Dia selalu membenciku. Bisiknya, air mata kini mengalir deras. Ini bukan lagi air mata kemarahan. Ini adalah air mata kekalahan. Sejak dia tahu aku punya masalah, dia menyimpan semuanya. Dia bilang aku akan menghancurkan keluarga. Dia mengaku. Semuanya keluar. Tentang hutang judinya bertahun-tahun yang lalu. Tentang bagaimana kakek membayarnya, tapi sejak saat itu tidak pernah mempercayainya lagi. Tentang bagaimana dia tahu kakek menyembunyikan dana darurat keluarga. Aku tahu dia menyimpannya di suatu tempat di rumah ini. Isaknya, saat Rara mulai bicara dalam tidurnya, menyebut-nyebut kakek, lalu dia mulai menggambar denah itu, aku tahu. Aku tahu itu pasti dari dia. Dia memberitahu Rara. Aku mencoba mengambil gambarnya. Lanjutnya, aku mencoba mencari kodenya. Tapi setiap kali aku mendekat dia datang, dia merasuki anak itu, dia mengusirku. Dia menatap kami dengan mata yang putus asa. Aku tidak punya pilihan lain. Aku harus membongkarnya. Itu hak Eddie. Bukan, kata Eddie pelan. Dia menggelengkan kepalanya. Itu bukan hakku, Bu. Jika ayah menyembunyikannya dari ibu, itu artinya dia juga menyembunyikannya dariku. Karena dia tahu, pada akhirnya, ibu akan memaksaku untuk memberikannya. Kebenaran dari kata-kata Eddie menggantung berat di udara. Saat itulah Rara,
yang sudah berhenti menangis di pelukanku, bergerak. Dia menunjuk ke dinding yang berlubang. "Ibu," bisiknya. "Lihat dindingnya rusak." Aku mengikuti arah telunjuknya. Di tempat linggis itu menghantam, di lubang menganga di dinding, aku bisa melihatnya. Sesuatu yang gelap dan metalik. Sudut dari sebuah kotak besi. Brankas. Mata Ibu Wanda langsung terbelalak. "Serakah." Dia mulai bergerak untuk bangkit. "Itu dia." Tapi sebelum dia bisa berdiri, Rara berbicara lagi. Suaranya jernih, suaranya sendiri. Bukan suara kakek. Dia menatap lurus ke arah neneknya dengan mata jernih, seorang anak kecil yang telah melihat terlalu banyak. "Kakek bilang nenek serakah," kata Rara pelan. "Itu sebabnya kakek kasih tahu kodenya ke Rara. Supaya Rara bisa jaga. Kakek bilang, Rara satu-satunya yang bisa dipercaya." Pernyataan polos itu. Kebenaran murni dari mulut putriku. Itu adalah pukulan terakhir. Itu lebih menyakitkan daripada kemarahan Edi. Lebih menghancurkan daripada rekaman video. Ibu Wanda menatap cucunya. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat rasa malu yang luar biasa di wajahnya. Dia dikalahkan. Bukan oleh arwah, tapi oleh kejujuran seorang anak kecil. Keheningan di kamar yang hancur itu terasa pekat dan berat. Kata-kata Rara, "Kakek bilang nenek serakah," menggantung di udara, lebih tajam dari pecahan kaca di lantai. Ibu Wanda terduduk lemas di antara puing-puing, wajahnya pucat pasi. Rasa malu yang diucapkan oleh cucunya sendiri telah meruntuhkan sisa-sisa kesombongan dan keserakahannya. Dia tidak lagi berteriak. Dia hanya menunduk, menatap lantai yang kotor, bahunya berguncang dalam isak tangis yang sunyi. Mataku dan mata Edi bertemu. Di wajah suamiku, aku tidak melihat kemenangan. Aku melihat kesedihan yang mendalam. Dia baru saja menyaksikan ibunya hancur. Tapi dia juga melihat putrinya, yang duduk dengan tenang di tempat tidur, seolah-olah beban berat baru saja terangkat dari bahunya. Edi menarik napas panjang, mengalihkan pandangannya dari ibunya ke dinding yang berlubang. Ke kotak besi yang menyembul dari balik plester yang hancur. "Mas," bisikku. Dia mengangguk, seolah tersadar dari mimpi buruk. Dia berjalan perlahan, melangkahi linggis yang tergeletak, dan berdiri di depan dinding itu. Dia menatap brankas tua itu sejenak. Warnanya hitam, kusam, dan terlihat sangat kokoh. Di tengahnya, ada sebuah gagang putar dan tombol kombinasi angka yang klasik. Dengan hati-hati, seolah takut membangunkan arwah lain, Edi mulai membersihkan sisa-sisa plester di sekitar brankas dengan tangannya. Debu putih berjatuhan. Ukuran brankas itu ternyata cukup besar, tertanam kokoh di dalam beton dinding. Edi mencoba menarik gagangnya, tapi tentu saja, terkunci rapat. "Kodenya," bisik Ibu Wanda dari lantai. Suaranya serak dan putus asa. "Kodenya, aku tidak pernah tahu kodenya." Edi menoleh pada ibunya. "Karena ayah tidak ingin ibu membukanya." Dia berbalik dan menatap kami. Dia menatapku, lalu tatapannya berhenti pada Rara. Rara, yang masih dalam pelukanku, menatap ayahnya dengan mata jernih. Dia tidak lagi ketakutan. "Rara," panggil Edi dengan suara lembut. "Sayang." Rara tahu angkanya. Rara mengangguk pelan. Kakek kasih tahu Rara dalam mimpi," katanya pelan. "Kakek bilang, Rara harus ingat angka ini baik-baik. Ini rahasia kita. Jangan beritahu nenek." Ibu Wanda tersentak mendengar itu, isak tangisnya semakin keras. "Angka berapa, sayang?" tanyaku, mengelus rambutnya. Rara memejamkan matanya sejenak, seolah sedang mengingat pelajarannya. Lalu dia membukanya dan berkata dengan jelas. 2205 88. Napasku tertahan. $22, 05, $88. Angka-angka yang kulihat di buku gambarnya. Angka-angka yang kucoba pahami artinya seharian ini. Tanggal lahir Rara, seruku tanpa sadar. 22 Mei. Tanggal lahirnya. Edi menatapku, lalu ke Rara, lalu kembali ke brankas. Wajahnya menunjukkan kekaguman sekaligus kengerian. Ayahnya, yang telah meninggal sebelum Rara lahir, entah bagaimana tahu tanggal lahir cucunya. Arwahnya telah memilih tanggal itu sebagai kode. Sebuah ikatan supernatural yang melampaui kematian. Edi kembali ke brankas. Tangannya sedikit gemetar. Dia memegang tombol kombinasi itu. 22, bisiknya sambil memutar ke kanan. Dia berhenti, lalu memutar ke kiri. 05. Dia berhenti lagi, lalu memutar kembali ke kanan. 88.
Saat dia berhenti di angka 88, sebuah suara klik yang kecil namun sangat jelas terdengar dari dalam brankas. Hening. Eddie menelan ludah. Dia menatapku. Aku mengangguk, memberinya kekuatan. Dia memegang gagang brankas dan menariknya. Pintu besi yang berat itu terbuka dengan derit pelan. Kami semua menahan napas. Bahkan isak tangis Ibu Wanda berhenti. Eddie menggunakan lampu dari ponselnya untuk menyorot ke dalam kompartemen yang gelap itu. Cahaya itu langsung memantul, menyilaukan mata kami. Di dalamnya ada emas. Bukan hanya satu atau dua, tapi tumpukan emas batangan kecil yang rapi. Di sebelahnya, ada beberapa tumpukan sertifikat yang diikat rapi. Sertifikat tanah, sertifikat deposito bank. Kekayaan yang luar biasa. Mata Ibu Wanda terpaku pada kilauan emas itu. Keserakahan kembali muncul di wajahnya, menelan rasa malunya. Dia mulai bergerak, mencoba bangkit. Tapi bukan itu saja, kata Eddie. Di atas tumpukan emas itu, ada 2 pucuk surat. 2 amplop putih yang masih bersih. Amplop pertama tebal dan besar. Di atasnya tertulis, dengan tulisan tangan kakek yang elegan, untuk cucuku, Rara Anindita. Dibuka oleh orang tuanya, Eddie dan Sinta. Eddie mengambil amplop itu. Tangannya masih gemetar. Dia membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas yang diketik rapi dan bermaterai. Ini, bisik Eddie. Ini surat wasiat. Surat wasiat tambahan. Dia mulai membacanya dengan suara keras. Suaranya menggema di ruangan yang hancur itu. Surat itu ditulis dengan bahasa hukum yang jelas. Disahkan oleh notaris terkenal di kota kami. Surat itu menyatakan bahwa semua aset yang ada di dalam brankas ini, setiap gram emas, setiap lembar sertifikat, ditetapkan sebagai dana perwalian, trust fund, yang secara hukum diwariskan seluruhnya kepada Rara Anindita. Harta itu tidak boleh dicairkan sampai Rara berusia 21 tahun, dan hanya boleh digunakan untuk biaya pendidikannya. Surat itu juga menunjuk wali dari dana tersebut. Sebagai wali pengelola dana ini, Eddie membaca, suaranya sedikit tercekat, saya menunjuk putra saya, Eddie, dan menantu saya, Sinta, untuk mengelolanya bersama-sama. Aku terkesiap. Kakek menyebut namaku. Dia mempercayaiku. Dia mempercayaiku sama seperti dia mempercayai putranya sendiri. Dia tahu Eddie akan sulit menolak ibunya, jadi dia menjadikanku penjaga gawang kedua. Eddie berhenti membaca surat legal itu. Di baliknya, ada selembar kertas surat pribadi. Tulisan tangan kakek lagi. Untuk Rara, jika kau membaca ini, atau orang tuamu membacakannya untukmu, itu artinya aku telah pergi. Tapi aku tidak pernah benar-benar meninggalkanmu. Aku tahu, bahkan sebelum kau lahir, bahwa kau akan menjadi penjaga rahasia kakek. Aku menyembunyikan ini bukan dari ayahmu, tapi dari nenekmu. Keserakahannya telah membutakannya. Aku tidak bisa membiarkannya menghancurkan masa depanmu dan ayahmu. Aku tahu dia akan mencoba mengambilnya. Itulah mengapa aku memilihmu. Arwahku akan menjagamu. Aku memilih kode brankas ini setelah aku tiada, dan membisikkannya padamu dalam mimpimu. Itu adalah tanggal lahirmu, 22/05/88. Aku tersentak. Tanggal lahir Rara, 22 Mei. Tapi tahunnya, aku melihat Rara. Lalu aku sadar. Kakek meninggal tahun 1987. Dia tidak mungkin tahu, tapi arwahnya. Aku melihat lagi gambar Rara. $22.05, $88. Itu bukan 88. Itu, coretan anak kecil. Itu angka 17 yang ditulis miring dan tidak sempurna. $22.05, $17. Tanggal lahir Rara, Mas, kataku, angkanya 22/05/17. Itu tanggal lahir Rara. Bukan 88. Eddie mengerutkan kening. Tapi tadi, aku menekan 88. Aku yakin. Rara, panggilku pelan. Kakek bilang 88 atau 17? Rara menggeleng. Kakek bilang 22, 5, 88. Kebingungan melandaku. Lalu Eddie, sambil memegang surat itu, tiba-tiba tertawa pelan. Tawa sedih. Aku mengerti, bisiknya. Dia menunjukkan padaku bagian bawah surat itu. PS. Kodenya adalah tanggal lahirmu, 22/05. Dan angka terakhir, 88. Itu adalah nomor rumah kita yang lama, tempat ayahmu dibesarkan. Tempat di mana kita bahagia. Aku tahu nenekmu tidak akan pernah mengingatnya.
Kenyataan itu menghantam kami. Kakek begitu cerdik. Dia menggabungkan masa depan, tanggal lahir Rara yang dia tahu secara supernatural, dengan masa lalu yang hanya dia dan putranya yang tahu, dan yang telah dilupakan oleh istrinya. Dia tahu. Bisik Eddie. Dia tahu ibu akan mencoba. Dia tahu Rara akan diganggu. Dia mengatur semuanya. Eddie meletakkan surat itu. Dia kembali menatap ke dalam brankas. Di sana, di sudut, tergeletak amplop kedua. Amplop yang lebih kecil dan tipis. Dia mengambilnya. Amplop itu hanya bertuliskan satu nama. Wanda. Eddie memegang surat itu, menatap ibunya yang masih terduduk di lantai. Ibu Wanda balas menatapnya, wajahnya kini dipenuhi ketakutan. Bukan takut pada arwah, tapi takut pada kata-kata terakhir suaminya. Eddie berjalan perlahan menghampiri ibunya. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berjongkok, mengulurkan amplop tipis itu. Tangan ibu Wanda gemetar hebat saat menerimanya. Surat itu terasa berat di tangannya, seolah terbuat dari timah, bukan kertas. Aku memeluk Rara erat. Aku memalingkan wajah putriku ke bahuku, tidak ingin dia melihat ini. Tapi aku melihatnya. Aku melihat ibu Wanda merobek amplop itu dengan jari-jarinya yang gemetar. Dia mengeluarkan selembar kertas kecil yang terlipat. Dia membukanya. Hanya ada satu kalimat. Ditulis dengan tinta hitam tebal. Tulisan tangan kakek. Kami tidak bisa membacanya dari jauh. Tapi kami melihat reaksinya. Wajah ibu Wanda mengeras. Matanya yang tadi penuh air mata kini mengering, digantikan oleh kilat amarah yang baru. Rasa malunya hilang, tersapu oleh penghinaan terakhir dari suaminya. Dia meremas kertas itu. Tidak. Jeritan itu memekakan telinga. Itu adalah jeritan seseorang yang telah kehilangan segalanya dan tidak peduli lagi. Setelah semua ini, itu saja yang dia tinggalkan untukku. Dia melompat berdiri. Gerakannya begitu cepat, seperti ular yang menyerang. Dia tidak lagi peduli pada Eddie. Dia tidak peduli pada kami. Matanya tertuju pada brankas yang terbuka. Pada emas yang berkilauan. Itu milikku. Semuanya milikku. Dia menerjang ke depan, tangannya terulur seperti cakar, mencoba meraih emas batangan di dalam brankas. Tapi Eddie sudah siap. Dia tahu ibunya. Dia mencegatnya. Cukup, Bu. Cukup. Eddie mencengkeram kedua pergelangan tangan ibunya. Terjadilah pergulatan yang menyedihkan. Seorang anak laki-laki yang mencoba menahan ibunya sendiri, yang kini kalap seperti orang gila, dari mencuri warisan cucunya. Lepaskan, Eddie. Itu hakku. Hakku. Ibu Wanda menjerit, meronta, bahkan mencoba menggigit tangan putranya. Mas? Aku menjerit ketakutan, sambil memeluk Rara yang mulai menangis lagi. Dan saat itulah, di puncak kekacauan, cahaya biru dan merah yang berkedip-kedip tiba-tiba membanjiri kamar yang hancur itu. Cahaya itu datang dari jendela, menyorot adegan mengerikan di dalam, Eddie yang sedang bergulat dengan Ibu Wanda di depan brankas yang terbuka. Lalu kami mendengarnya. Suara yang seharusnya menakutkan, tapi malam ini terdengar seperti musik terindah di dunia. Sirine. Sirine polisi. Yang semakin dekat. Dan sekarang, berhenti tepat di depan rumah kami. Aku baru ingat. Polisi. Bisikku, lega. Aku menelepon polisi. Suara langkah kaki berat berlari menaiki tangga. Pintu depan pasti masih terbuka setelah para preman itu kabur. Polisi. Jangan bergerak. Dua orang petugas berseragam masuk ke kamar, senter mereka menyorot tajam. Mereka langsung melihat pemandangan di depan mereka. Puing-puing. Brankas. Emas. Dan Eddie yang sedang menahan ibunya. Lepaskan wanita itu, perintah petugas. Eddie langsung melepaskan cengkeramannya dan mengangkat tangan. Dia ibu saya, Pak. Dia mencoba mengambil. Ibu Wanda, begitu dilepaskan, kembali menerjang brankas. Milikku. Petugas kedua langsung bergerak, menangkap Ibu Wanda dan memegangnya dengan kuat. Tenang, Bu, tenang. Dia gila. Dia gila, teriak Ibu Wanda, menunjuk Eddie. Dia merampok saya. Bohong, kataku, melangkah maju sambil masih menggendong Rara. Dia yang merampok kami. Dia membawa dua pria untuk membongkar dinding ini. Saya punya rekamannya. Aku mengangkat ponselku. Saya merekam semuanya. Dia membawa preman masuk. Dia mengancam anak saya. Petugas pertama menatapku, lalu ke Eddie, lalu ke Ibu Wanda yang meronta. Pak, Bu,
bisa ikut kami keluar? Tenangkan diri dulu. Saat mereka membawa Ibu Wanda keluar dari kamar, petugas lain dari lantai bawah berteriak. Pak, kami dapat 2 orang. Bersembunyi di taman tetangga. 1 pincang. Sepertinya ini komplotan. Karma. Para preman itu tertangkap. Ibu Wanda berhenti meronta. Dia sadar. Semuanya sudah berakhir. Dia digiring menuruni tangga. Saat dia melewati Edi, dia tidak menatap putranya. Wajahnya kosong. Hancur. Edi menatap ibunya pergi. Aku melihat air mata menggenang di matanya. Ini adalah sebuah kemenangan, tapi kemenangan yang terasa sangat pahit. Beberapa bulan berlalu. Rumah kami telah diperbaiki. Dinding kamar Rara sudah kembali utuh, dicat dengan warna merah muda ceria. Lemari buku yang baru, lebih kecil dan lebih aman, berdiri di tempatnya. Brankas itu telah dipindahkan ke bank. Isinya aman di dalam kotak deposit atas nama Rara Anindita, di bawah perwalianku dan Edi. Ibu Wanda dinyatakan bersalah. Rekaman CCTV-ku, ditambah pengakuan penuh dari 2 preman yang ketakutan itu, menjadi bukti yang tak terbantahkan. Dia divonis atas persekongkolan perampokan dan membahayakan anak di bawah umur. Dia kini berada di penjara wanita. Edi mengunjunginya sebulan sekali. Bukan karena dia memaafkannya, tapi karena, seperti katanya padaku, dia tetap ibuku, Sin. Walau dia sudah hancur. Kertas yang diremas Ibu Wanda malam itu, Edi mengambilnya dari lantai setelah polisi pergi. Isinya, seperti yang sudah diduga, adalah penghinaan terakhir kakek. Warisanmu adalah rasa malu. Kehidupan kami perlahan kembali normal. Tapi ini adalah normal yang baru. Edi dan aku menjadi lebih dekat. Kami telah melalui badai terburuk bersama-sama dan kami selamat. Dia kini melihatku bukan hanya sebagai istrinya, tapi sebagai partnernya, pelindungnya. Dan Rara putriku yang kuat. Dia tidak pernah lagi bicara dalam tidurnya. Dia tidak pernah lagi bermimpi tentang kakek. Seolah-olah, setelah warisannya aman, arwah almarhum kakek akhirnya menemukan kedamaian. Sore itu, aku duduk di teras belakang, mengawasinya. Aku mengenakan hijab bergos santai, secangkir teh hangat di tanganku. Edi duduk di sampingku, membaca koran. Rara sedang menggambar di buku gambar barunya. Dia berlari ke arahku, menunjukkan hasil karyanya. Itu bukan gambar denah rumah. Itu bukan angka-angka misterius. Itu adalah gambar 3 orang. Seorang pria, seorang wanita berhijab, dan seorang anak perempuan kecil di tengahnya. Mereka semua bergandengan tangan di bawah matahari yang tersenyum. Ini ibu, ini Mas Edi, ini Rara, katanya bangga. Aku tersenyum, memeluknya erat. Cantik sekali, sayang. Aku menatap Edi. Dia tersenyum padaku. Rumah ini akhirnya terasa tenang. Damai. Harta karun yang sesungguhnya bukanlah emas di dalam brankas. Tapi kedamaian yang akhirnya kami dapatkan. 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 Akhirnya kami dapatkan.